وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, tidak ada kata yang patut kita ucapkan selain daripada kata demi kata atau kalimat demi kalimat yang kita rangkai dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya, sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memenuhi seruan panggilannya, yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, upaya kita mendatangi sholat Jumat diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat beriring salam semoga tercurah dengan curahan yang sangat banyak kepada baginda kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berada di bawah naungan sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Dan mudah-mudahan pula kita yang hadir di tempat ini digolongkan ke dalam umat Rasulullah SAW yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Huda yang saya hormati, saya menyeru, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karena dengan dua variabel, dengan dua modal iman dan takwa, tentu kita akan selamat dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Jamaah sekalian, saat ini kita berada di bulan Sya'ban, bulan yang kata Rasulullah SAW, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu." Bulan di mana banyak manusia, khususnya kaum muslimin, melalaikan bulan tersebut dalam menjalani kehidupannya di bulan Sya'ban tersebut. Kenapa bulan Sya'ban sering dilalaikan oleh kebanyakan umat Islam? Karena memang kata Nabi, bulan ini berada di antara baina Rajab wa Ramadan. Maka betullah apa yang dikatakan Nabi, dan ini adalah tanda kenabian ketika Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tidaklah yang diucapkan Nabi Muhammad SAW berasal dari hawa nafsu dan ego pribadi, bukan. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diucapkan Nabi Muhammad adalah wahyu yang diwahyukan. Maka di saat bulan Sya'ban tiba, orang-orang sebelumnya lebih fokus pada bulan Rajab. Kita lihat kenapa? Karena bulan Rajab termasuk bulan haram, bulan yang sangat dihormati oleh umat Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana bulan tersebut setiap orang yang melakukan kebaikan Allah akan lipat gandakan pahalanya.
siapapun yang melakukan keburukan di bulan haram, yaitu bulan Rajab kemarin, Allah akan beratkan dosanya. Begitu pula ketika kaum muslimin memasuki bulan Sya'ban, maka tidak teringat bulan Sya'ban, dia langsung teringat bulan Ramadan. Maka itu dibuktikan ketika kita jalan di tengah jalan, tidak pernah kita melihat ada spanduk-spanduk atau baliho-baliho bertuliskan marhaban ya Sya'ban. Belum pernah. Yang ada marhaban ya Ramadan. Maka jamaah sekalian, apa yang dikatakan Nabi itu benar. Yaghfulun nasu anhu. Manusia banyak yang melalaikan bulan Sya'ban. Akan tetapi jamaah sekalian, tahukah kita justru di dalam momentum di mana kaum muslimin melalaikan bulan Sya'ban, di situ ada kesempatan umat Islam untuk meraih pahala yang sebesar-besarnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sahihnya, Nabi SAW bersabda, "Al-ibadatu fil haraj kal hijrati ilayya." Beribadah di masa-masa fitnah maka statusnya sama seperti orang yang berhijrah kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Para ulama menafsirkan di antara makna fitnah adalah di saat manusia banyak yang lalai dari mengingat Allah. Maka di bulan ini, kata Nabi, banyak orang melalaikan bulan Sya'ban, maka disitulah mukmin yang cerdas, muslim yang cerdas akan memanfaatkan momentum tersebut untuk meraih pahala yang banyak. Siapa yang memaksimalkan ibadah di bulan Sya'ban ini sebelum masuk bulan Ramadan, maka seakan-akan dia berjalan dari Mekah ke Madinah, berhijrah menuju Allah dan Rasulnya dalam menyelamatkan agama dan akidahnya. Kita lihat bagaimana para sahabat Nabi, jamaah sekalian. Mereka mengorbankan hartanya, menyelamatkan agamanya, jalan kaki dari Mekah ke Madinah yang kurang lebih 420 km dengan panas yang sangat terik. Dan ibadah hijrah, Nabi katakan la hijrah ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah, setelah pembebasan kota Mekah. Itu artinya status muhajir dibatasi, yaitu oleh para muhajirin saja. Ibadah yang sangat prestisius, ibadah hijrah merupakan ibadah yang besar di hadapan Allah. Maka siapapun kita yang hidup di bulan Sya'ban ini, kemudian kita memaksimalkan ibadah, nanti ada ibadah khusus di bulan Sya'ban, ya, seperti memperbanyak puasa, membaca tilawat, membaca Al-Qur'anul Karim, maka statusnya, kata Nabi, kal hijrati ilayya, seperti orang yang berhijrah kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di bulan Sya'ban ini para ulama juga mengatakan bahwa bulan Sya'ban termasuk Syahrul Qurra, yaitu bulannya para pembaca Al-Qur'anul Karim. Maka berbahagialah orang yang terbiasa membaca Al-Qur'anul Karim. Karena jemaah sekalian, Al-Qur'anul Karim bukan hanya memberikan efek kepada manusia saja, yang notabene adalah makhluk hidup yang memiliki akal, memiliki nyawa. Tapi lebih dari itu, Al-Quran memberikan efek kepada benda mati sekalipun. Dalam hal ini contohnya rumah kita. Quran memberikan efek kepada rumah kita. Dan ini yang sering dilupakan oleh umat Islam. Kadang berpikir bahwa Quran hanya berpengaruh pada manusia dan tidak berpengaruh pada rumah. Hal ini diisyaratkan dalam sebuah athar yang diriwayatkan Imam Ad-Darimi. Dan asar tersebut dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan begini, innal baita la yattasi'u ala ahlihi wa tahduruhul malaikah wa tahjuruhu syayatin wa yakthuru khairuhu an yuqra'a fihi al-Qur'an. Sesungguhnya rumah yang sering dibacakan Al-Qur'anul Karim layat tasi'u ala ahli, akan terasa luas bagi penghuninya. Yang pertama. Yang kedua, wa tahduruhul malaikah, para malaikat akan hadir ke dalam rumah tersebut. Yang ketiga, wa tahjuruhu syayatin, secara otomatis syaitan akan menyingkir, meninggalkan rumah tersebut. Dan yang keempat, wa yakthuru khairuhu, akan menjadi banyak kebaikan di dalam rumah tersebut. Mari kita simpulkan bagaimana sebaliknya.
jika rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, kata Abu Hurairah, wa innal baita la yadhiqu ala ahlihi wa tahjuruhul malaikah wa tahduruhu syayatin wa yaqillu khairuhu an la yuqra'a fihi Al-Quran. Kata beliau, sesungguhnya rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran itu akan terasa sempit bagi penghuninya. Yang kedua, rumah yang tidak pernah dibacakan Quran, para malaikat akan pergi meninggalkan rumah tersebut, dan syaitan-syaitan itu akan hadir, bercokol dan bertempat tinggal di rumah tersebut, dan akan menjadi sedikit kebaikan di dalam rumah tersebut. Ma'asyiral muslimin, betapa banyak orang yang sudah dikaruniakan Allah rumah yang mewah, yang mungkin rumahnya harganya sampai 38 miliar, lebih mahal dari masjid ini. Tapi mereka tidak diberikan rasa lapang di dalam rumahnya. Mereka sumpek dan tidak betah di rumahnya. Bisa jadi karena mereka meninggalkan Al-Quranul Karim dan tidak menjadikan Quran sebagai wiridan dan bacaan di dalam rumahnya. Maka kita tahu bahwa rata-rata malaikat yang hadir ke dalam rumah seseorang, dia akan membawa kebaikan. Terlebih lagi malaikatur rahmah, malaikat pembawa rahmat. Begitu pula rumah yang dibacakan Al-Quran akan terasa luas dan akan menjadi banyak kebaikannya. Jika rumah tidak pernah dibacakan Al-Quran, maka sebaliknya yang terjadi akan menjadi sempit dan akan menjadi sedikit kebaikannya. Kita lihat orang yang hartanya banyak, dia tidak sempat bersedekah, dia tidak mau umroh, tidak mau pergi haji. Bahkan yang lebih parahnya lagi, hartanya hartanya digunakan oleh anak-anaknya untuk membeli narkoba. Ini menunjukkan bahwa sedikit sekali di dalam rumah tersebut kebaikannya. Maka ma'asyiral muslimin, betapa banyak orang yang hidupnya sederhana tapi kebaikan dalam rumah tersebut menjadi banyak karena dibacakan Al-Quran. Dia punya waktu untuk membaca Al-Quran, punya waktu dengan keluarganya, kemudian dia bisa bersedekah dengan hartanya yang pas-pasan. Ini bukti keberkahan dari Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin, hadanillahi wa iyyakum. Kemudian ada apa lagi di bulan Sya'ban? Di bulan Sya'ban Rasulullah SAW menjelaskan turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Pada bulan ini amalan-amalan seorang hamba akan dilaporkan, akan diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an yu'mala wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Kata Nabi, dan aku sangat senang sekali ketika amalanku diangkat ke hadirat Allah, aku sedang berpuasa. Maka jemaah sekalian, di antara amalan yang dianjurkan di bulan Sya'ban ini adalah kita berpuasa, memperbanyak puasa sebagaimana yang dilakukan Rasulullah, karena memang puasa adalah ibadah yang paling cocok dengan karakter bulan Sya'ban, yaitu ketika amalan diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala, maka puasa adalah ekspresi seorang hamba menunjukkan kelemahan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang berpuasa, jemaah sekalian, dia dalam keadaan segar bugar, tidak ada. Orang yang berpuasa dalam keadaan lemah, dalam keadaan lemas. Maka ketika kita merasa lemah di hadapan Allah, diharapkan amalan-amalan kita diangkat menuju Allah dan Allah menerima amalan-amalan tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, di khutbah kedua ini sebagai penguat kenapa di bulan Sya'ban Allah akan lipat gandakan pahala seseorang, bahkan dianggap menjadi sebaik-baik ibadah. Karena
banyak disebutkan di dalam hadis, beribadah di masa-masa fitnah, beribadah di masa-masa ujian yang sangat berat, itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ketika Nabi SAW mengatakan afdhalus sholati ba'dal fariidah atau kama qala, sebaik-baik salat setelah salat wajib, salatul lail, adalah salat malam. Kenapa? Karena salat malam ujiannya sangat berat. Dikala kaum muslimin sedang tertidur lelap, sedang asik di dalam mimpinya, seseorang bangun salat tahajud, qiyamul lail, maka disitulah kata Nabi nilai pahala salat malam. Afdhalus shalah ba'dal fariidah salatul lail. Begitu pula kita lihat orang yang berpuasa sunnah itu lebih berat dibandingkan berpuasa Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan semua adalah musim ibadah. Manusia berbondong-bondong datang ke masjid Allah, mereka siap dengan varian ibadah yang Allah sajikan di bulan Ramadan. Berbeda dengan bulan-bulan selain Ramadan, tentu ujiannya lebih berat. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ahilla alaina syahra Ramadan bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.